Hello everyone, welcome back again to my class. Still with me, Mrs. Yuni. Halo semua, kembali lagi ke kelas saya, ke kelas online saya. Dengan saya pastinya, Mrs. Yuni. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang birth, marriage, and death, dan kalian sudah membedakan beberapa kata yang ada hubungannya dengan ketiga kata ini. Dan saya rasa kalian sudah paham. Maka dari itu kita lanjut saja ke materi baru atau materi berikutnya yang berjudul part of the body atau bagian dari tubuh. Nah, kita mulai saja ke part A, yaitu head and face, kepala dan wajah. Nah, kita mulai dari bagian atas ya. Ada hair, sudah tahu pasti kan. Terus ada eye, itu eye, kalau matanya satu eye saja, kalau dua eyes tambahkan s. Kemudian ada nose, terus ada tooth atau teeth. Nah, apa bedanya tooth atau teeth? Tooth itu ketika gigi kalian hanya satu. Oke, ini mungkin saya tandai. Nah, ini tooth itu ketika gigi kalian atau ketika kalian mau menyebutkan gigi hanya satu gigi ya. Kemudian kalau teeth itu untuk menyebutkan gigi yang jumlahnya lebih dari satu teeth. Ya, ada plural, ada jamak. Oke. Kemudian ada ear. Ya. Ear di sini baru satu ya. Kalau mau menyebutkan kedua telinga, kalian bisa bilang ears. Kemudian ada mouth itu bibir. Lip juga bibir. Tapi lip itu ketika kalian menyebutkan bibir, salah satu bagian bibir. Bibir ini kan ada dua ya, bagian bibir atas dan juga bagian bibir bawah. Nah, kalau hanya kalian menyebutkan lip, itu berarti salah satu bagian dari mulut. Kalau mau menyebutkan kedua bagian bibir, kalian bisa tambahkan s, jadi lips. Oke, kemudian ada neck, leher. Ya, itu tadi bagian head and face, kepala dan wajah. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya. Ya, oke, kita mulai dengan ini bagian tangan ya, tangan semua ini tangan, arms and leg. Kemudian, nah ini kita mulai dari shoulder. Shoulder ini punggung. Bahu ya. Shoulder itu bahu, bukan punggung. Kalau punggung itu back. Oke, kemudian kita ke bagian tangan. Ada nail. Nail itu kuku ya. Nih kuku. Kemudian ada thumb. Thumb di sini ibu jari namanya thumb. Makanya ada two thumbs up. Artinya kalian memperlihatkan kedua ibu jari kalian. Itu maknanya adalah kalian menyatakan bahwa suatu pekerjaan seseorang itu bagus, atau suatu hasil karya seseorang bagus, atau apapun yang bagus, kalian bilang two thumbs up. Up dia, naik. Oke, kemudian finger. Finger ini jari ya. Kalau misalnya kalian menyebut banyak jari, kelima jari ini tambahkan s, fingers. And then kemudian ada hand. Ya, hand. Hand tangan. Tangan yang di sini ya, itu. Semuanya hand. Tapi kalau mau spesifik, hand tuh sebelah sini posisinya ya. Kalian ikutin aja garisnya. Kemudian ada arms. Arms itu di bawah pergelangan tangan. Di tengah-tengah antara lengan dan lengan dan jari gitu, di tengah-tengah itu. Lalu kita ke bagian bawah, ke bagian kaki. Nah, sebenarnya kalian boleh saja bilang kaki itu leg, foot atau feet. Tapi posisinya tentunya berbeda. Kalau leg itu bagian atas, bagian paha itu leg ya. Kemudian ada knee itu lutut. Terus ada foot and feet. Apa sih bedanya? Sama seperti sama tooth dan teeth. Kalau foot itu menyebutkan satu kaki. Kalau feet itu menyebutkan kedua kaki. Dipakai untuk menyebutkan kedua kaki. Kemudian ada toe. Ya, toe ini sama dengan jari ya, jari. Kalau tadi ada finger, kalau di kaki namanya toe.
Kalau mau lebih dari satu, terus ya. Oke, itu dia arm and leg, kemudian kaki. Ya, arms and leg. Arms itu tangan, kemudian leg itu kaki. Oke. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung, bisa diulang lagi video saya ini ya. Oke, kita melanjutkan ke sisa tubuh yang lain, rest of body atau bagian tubuh yang lain. Nah, kita di sini memakai cowok ya, tubuh cowok ya. Kalau cewek kayaknya nanti yang cowok suka nanti ya, malahan tidak fokus. Oke, kalau ini mungkin yang cewek yang tidak fokus. Oke, it's okay. I'm just kidding. Oke, so we have skin covering our body. Nah, jadi kita punya skin. Skin di sini kulit ya. Jadi kalian fokus kata skin. Nah, fokus ke kata skin. Skin itu kulit ya. Kemudian kan skin itu kulit yang melapisi tubuh kita. Tanpa kulit nanti berbahaya ya kalau tanpa kulit, karena tidak ada yang melindungi tubuh kita. Misalnya dari panas, dari dingin. Tetap sih kalau merasa panas, dingin, cuma setidaknya terlindungilah. Tapi yang paling bagus ya memakai baju ya. Oke, kita ke bagian tubuh. Ada chest. Chest itu dada. Nah, chest ini untuk universal ya. Tapi kalau misalnya cewek, namanya breast. Nanti breast. Mungkin saya tulis ya di sini. Oke. Di sini ya, breast. Oke ya. Semoga terlihat. Nah, breast ya, breast. Makanya ada breastfeed. Breastfeed itu artinya memberikan ASI ya. Oke, kita lanjut. Side. Nah, side di sini di bagian bawah dari dada ya. Itu bisa sudah ditunjukkan ya. Lihat garisnya di situ, itu namanya side. Kemudian ada stomach. Ya, perut. Di sini kalian lihat perutnya six pack. Nah, what about your stomach? Is it six pack or one pack? Ya, lihat perut kalian sendiri ya, apakah six pack seperti perut pada gambar ini, ataukah one pack? One pack itu datar ya, tidak ada bagian-bagiannya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang yang tadi disebutkan tadi ya, saya salah sebut punggung. Nah, ini yang benar-benar punggung, yang bahasa Inggrisnya back. Kemudian waist. Nah, waist ini masih punggung tapi bagian bawah, di atas hip. Hip ini pinggul ya. Hip itu biasanya untuk bergoyang ya. Kalau goyang hipnya, ada lagunya Hip Don't Lie, ada itu juga. Oke, itu dia bagian rest of body. Ada dada, ada perut, punggung, pinggul, pinggang ya. Oke. Nah, sekarang bagian dalam tubuh, inside of the body. Apa sih yang ada dalam tubuh kita inside of the body? Ada heart. Heart ini apa sih? Jangan bilang hati ya. Heart di sini itu artinya jantung. Jadi bukan hati. Walaupun kadang-kadang kita terjemahkan heart itu hati, tapi bukan ya, ini jantung. Ya, this is the important part of your body nih. Is the vital, yang paling vital ya di tubuh kalian. Kalau tidak ada jantung, kalian mati. Oke, dan brain ya. Brain ini penting juga ya untuk kalian ya. Kalau tidak ada brain, kalian tidak bisa berpikir ya, tidak bisa berpikir sebelum bertindak. Kemudian di sini ada blood ya. Ada orang salah menyebutkan blood, bukan blood. Nah, di sini kemudian kita lanjut ke pronunciation problem. Nah, kalau kalian mengalami pronunciation problem atau permasalahan dalam pengucapan, nah kalian bisa mengikuti ini. Misalnya I gitu ya. Ni, jangan dibacakannya. Ya, jangan dibacakannya, hanya ni gitu aja. Terus ada stomach gitu ya. Hurt. Ya, hurt. Kemudian ada blood. Dia blood.
foot, and then tooth. Ya, O-nya menjadi U. Oke. Sama kayak foot, jadi U dia. Nah, ini dia yang sering tadi saya sudah mention ya, saya sudah sebutkan singular dan pluralnya. Ya. Oke, ada one foot untuk satu kaki. Kemudian ada 2 feet. Ya, kalau 2 dia kakinya 2 feet. Nah, ini one tooth, 1 gigi, 2 gigi. Terus ini ada kalimatnya. Hair is a singular word. Ya. Singular. Itu ya, singular word. Kemudian my hair is very long. I must cut it soon. Nah, hair ini kalian tidak bisa menambahkan s ya, karena dia jumlahnya tidak terbatas. Makanya jangan kalian isi s. Ya, khusus untuk hair tidak perlu menambahkan s. Ya, karena jumlahnya tidak terbatas. So you just say hair without s. Nah, di sini selanjutnya ada common mistake. Mistake atau kesalahan yang sering terjadi atau sering kalian lakukan. Usually we use my, your, his, her, etc. with part of the body. Nah, di sini contohnya Kathy is washing her hair, not. Jadi jangan kalian memakai kata the, ya. Biasanya kalian memakai kepemilikan seperti my, your, his, her. Ya. Itu pronouns namanya, kepemilikan. Terus ada I have a pain in my leg. Nah, ini kan pakai my. Sama kayak ini pakai her. Rambutnya, my leg, kakiku. Jadi jangan pakai the. Ya, jadi jangan pakai the. Seperti itu. Oke. Nanti kita akan belajar untuk lebih jelasnya di unit 6 tentang health and illness. Ya, semoga kita bisa mencapai unit 6 itu. Oke, itu dia. Jadi jangan sampai salah menggunakan atau memadupadankan antara part of body dengan misalnya the. Jangan memakai kata the ya. Pakai my, her, my, your, his, her, etc. Itu bisa dipakai ya. Atau bisa memakai nama orang, misalnya Kathy's hair. Seperti ini ya, kalian bisa pakai nama. Di sini saya tulis ya. Misalnya siapa kita pakai? John's hair. Kayak gini ya, bisa. Oke, semoga terbaca. Kemudian, nah itu dia. Ternyata singkat sekali ya. Itu penjelasan tentang part of body. Ya, semoga kalian paham. Nah, kalau misalnya masih bingung, kalian boleh ulang lagi menonton video saya ini, atau bisa mungkin di pertemuan selanjutnya bisa langsung bertanya kepada saya. Tapi kalau pingin cepat-cepat dijawab, pingin cepat-cepat penasaran kalian itu teratasi, maksudnya kalian nggak penasaran lagi, langsung aja WA saya secara pribadi, atau bisa kirim pertanyaan kalian atau tulis pertanyaan kalian di comment box ya, atau kolom komentar ya, mungkin di YouTube boleh ataupun di Google Classroom. Nah, selanjutnya seperti biasa untuk latihan, tetap ya kalian harus mengerjakan latihan yang ada pada modul ini atau buku ini. Nah, di sini nanti dijawab saja semampunya. Boleh tanya-tanya, misalnya bagian 3.1, 3.2 sampai 3.5. Nah, ini bagus ya. It's so simple. Okay, ya. Ini here are the names of some parts of the body with the letter mixed up. What are they? Nah, ini maksudnya ini hurufnya itu diacak. Misalnya E, K, E, N. Nah, sebenarnya ini kata apa sih? Kan diacak ini. Nah, ternyata ini. Kalau osen ini apa? Nose. Nah, yang lainnya coba ya. Ini kan hurufnya diacak. Jadi coba
di-arrange atau diatur hingga menjadi suatu kata. Tentunya kata-katanya ini berhubungan dengan part of the body ya, tidak ada yang tidak berhubungan dengan part of body. Kalian bisa cari di kamus kalau nggak yakin. Sepertinya ini pernah ya dulu waktu SD latihan seperti ini. Ya, jadi kalian mengatur atau menata kata-kata atau huruf yang berantakan ini itu menjadi suatu kata yang tepat. Kemudian bagian selanjutnya 3.2, complete this sentence with word from the opposite page. Ya, jadi kalian bisa lihat di halaman sebelumnya itu ya, apa sih kata yang tepat untuk mengisi rumpang ini, kolom rumpang ini atau titik-titik ini ya, bisa kalian lihat di sana. Seperti a hand has 5. Nah, 5 apa? Apa sih yang jumlahnya ada 5? Jawabannya finger. Nah, nomor 2, a foot has 5. Nah, kalau misalnya di jari atau di tangan itu namanya jari. Kemudian kalau di kaki apa? Apa nama jari kaki itu? Sudah ada di sana ya. Kemudian unit berikutnya atau bagian berikutnya 3.3, correct the mistake of the sentence. Ya, ini kalian fokus seperti tadi. Tadi ada yang common mistake itu kalian lihat di halaman yang tadi. Nah, lihat di sini ya. Nah, oke, itu itu kan salah. Jadinya harus dibuat I have a pain in my side. Nah, ini ya pronounce-nya ini bisa diganti sesuka kalian. Atau tergantung dengan ini subjeknya. Kalau subjeknya I, pasti pasangannya my. Kalau she, pasangannya her. Nah, seperti ini yang nomor 2, that woman has got a very big foot. Ya. Nah, kata that ini apa diganti? Ya. Oke. Very big foot. Oke. Nah, ini diganti. Dan lain-lainnya ya, dicoba ya. Oke. Kemudian bagian berikutnya 3.4, parts of body that often use in compound nouns too. Nah, jadi bukan hanya manusia ya, tapi benda-benda mati seperti yang di bawah ini juga punya bagian-bagian tubuhnya. Nah, seperti kursi ini, chair. Kemudian apa ini? Ini armchair ya. Kemudian 3 stick. Nah, ini digunakan untuk apa? Di bagian tubuh yang mana? Ya. Part of the body are often used in compound nouns too. Nah, bagian dari tubuh itu, kata-kata atau bagian dari tubuh itu sering digunakan untuk benda ya, atau digabungkan katanya. Complete this noun with a word from the opposite page. Jadi kalian lihat kata-katanya misalnya hair, lip seperti itu. Kemudian ada hand, ada yang misalnya seperti ini ya, ini lipstick, seperti itu jawabannya. Kemudian latihan berikutnya, latihan terakhir 3.5, complete the crossword, look at this picture. Jadi gampang sekali, kalian tinggal lihat gambarnya. Gambar misalnya nomor 1, lihat gambar nomor 1. Lihat gambar nomor 1 ya. Nah, ini apa jawabannya? Tulis aja di sini. Berarti dia menurun ya, menurun. Kemudian nomor 2, mendatar. Ya, lihat panahnya. Oke. Ya. Oke, I think that's all for this meeting. Jangan lupa di submit jawaban kalian seperti biasa. Jawab dulu di kertas lempiran, kemudian difoto jawaban kalian, kirim ke Google Classroom. Ya, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga penjelasan saya membantu kalian dalam mempelajari bagian-bagian tubuh.
Okay? Thank you for joining my class and see you next week. Bye-bye.